ada compact star atau bintang kompak. Untuk bintang kompak ini nanti materinya ada white dwarf atau bintang katai putih, ada bintang neutron, kemudian nanti ada black holes. Nah, ini citra black hole yang paling pertama didapat dalam keadaan yang masih belum jernih ya ini. Nah, berikutnya ada interstellar medium, nah atau medium antar apa ya, ya pokoknya medium di angkasa sana ya, bentuknya itu kayak debu, gas dan partikel-partikel lain ya. Itu ada dust ya kan, debu, ada gas, dan ada molekul-molekul lain, banyak molekulnya. Ada nanti pembentukan protostar, kayak kan tadi ada nebula terbentuknya ada protostar kan. Nah, ini dibahas juga nanti proses pembentukan protostar atau bintang protonya. Ada keplanetan nebula, planetary nebula. Ada jejak-jejak supernova ya, atau apa ya, ya bekas-bekas supernova nanti akan menjadi interstellar medium. Kemudian ada pancaran kosmik sama medan magnetik interstellar. Pancaran kosmik, kemudian ada medan magnetik interstellar. Interstellar ini antar bintang ya. Nah, itu. Berikutnya ini. Nah, ini yang aku bilang tadi, yang harusnya ada materi rasi bintang di astronomi bola, tapi aku gabung ke sini, ke star cluster atau cluster bintang ya. Nanti akan dibahas di sini, ada asosiasi-asosiasinya, ada jenis-jenis cluster bintang. Cluster ada misalnya kayak ada yang bentuk compact star, ada yang globular star, dan lain-lain. Dan nanti rasi bintang ya, constellation. Ada 88 konstelasi yang akan kita bahas ya di sini, satu persatu. Nah, berikutnya ada, oh ya, ini gambarnya nggak muncul. Oh ya, ini galaksi Bima Sakti. Untuk galaksi Bima Sakti ini nanti kita pelajari tentang metode ya, metode pengukuran jaraknya. Metode pengukuran jarak, kemudian ada statistikanya, statistika bintang-bintang yang ada di ini ya, yang ada di galaksi Bima Sakti. Kemudian bentuk proses rotasi, ada struktur dan evolusi ya ini. Nah, dan lain-lain. Berikutnya ada galaksi. Nah, galaksi ini nanti dibahas tentang klasifikasinya. Ya, dibahas tentang klasifikasi, dibahas tentang luminositas dan massa ya. Nanti ada juga tentang struktur, kemudian ada dinamika galaksi. Ya, dinamika galaksi, kemudian usia, pengukuran usia galaksi. Ada juga membahas tentang kelimpahan elemen yang ada di setiap galaksi itu beda-beda, kelimpahan gasnya ya. Ada aktif galaksi, kuasar, asal, dan evolusi. Nah, berikutnya ada kosmologi. Nah, ini yang katanya paling susah sih. Katanya, karena aku tanya sama teman-teman aku yang di astronomi dulu, kosmologi itu materi yang cukup paling susah gitu. Nanti ada misalnya pengamatan kosmologi, ada misalnya prinsip-prinsipnya ya kan. Kemudian ada membahas tentang konsep homogen dan isotropik. Kemudian ada model Friedman.
ada tes kosmologikal, history, sejarah, dan bagaimana bentuk masa depan. Proses kosmologi mulai dari asal, sejarah, history, dan view masa depannya kayak gimana. Nah ini yang materinya cukup banyak ya. Jadi apa ya? Sebenarnya ini satu playlist yaitu tata surya, tapi di beberapa sumber textbook yang aku dapat itu materinya sangat banyak sekali. Jadi aku pecah-pecah lagi. Dan ini bahkan di setiap playlist itu materinya banyak banget guys. Jadi kayak misalnya ini yang pertama ya, Solar System and its Origin. Di sini akan dibahas tentang anggota-anggota tata surya mulai dari seluruh anggotanya ya. Anggota-anggota tata surya dari matahari, kemudian elemen-elemen yang ada di solar system, kemudian sistem rotasi keplanetan, tampilan dari bumi, kemudian sistem orbit dari anggota-anggota tata surya kayak gitu. Kemudian nanti kan dibahas tentang originnya juga. Originnya nanti misalnya basis pengamatan, nanti ada teori-teori solar nebula, formasi-formasi satelit dan cincin di setiap planet ya, kayak misalnya Saturnus kan ada cincinnya sendiri, kayak gimana selnya cincin yang terbentuk kayak gitu. Semua akan dibahas di sini. Kemudian nanti ada small bodies in the solar system, maksudnya anggota-anggota kecilnya kayak misalnya ada asteroid, meteoroid, komet ya. Pokoknya 3 itu sih anggota yang kecil-kecil itu. Ini anggota, misalnya anggota besar ya, dan anggota kecil. Anggota kecil ya kayak misalnya asteroid, komet, meteorit. Nah, berikutnya nanti playlist kedua ada interior planet dan satelitnya. Interiornya ini nanti juga disinggung mengenai bagian dalam sama bagian permukaan. Ada 2 ya partnya. Ada bagian dalam sama bagian permukaan. Itu misalnya mencakupi misalnya data-data medan magnetik, data-data gelombang seismik, kemudian data-data medan gravitasi, bagaimana komposisi dari setiap bagian internalnya ini apa-apa aja gitu. Pokoknya semua yang ya kayak materi di geologi, geofisika yang di bumi, tapi ini dipelajari untuk yang bintang, untuk yang planet-planet selain bumi gitu guys. Nah, selain itu nanti bagian dari interiornya itu tadi kan itu mengenai pengamatan basis dan basis pengamatan sama basis teoritisnya. Nanti juga ada kayak misalnya model-model dari individunya, kayak misalnya bentuk modelnya itu terestrial, ada misalnya planet lain kayak misalnya yang di planet gas itu kayak gimana strukturnya, magnetosfernya seperti apa, yang magnetosfer setiap planetnya itu seperti apa ya. Ini banyak banget, aku nggak tulis. Magnetosfer lah, yang nanti ada proses struktur internal, dan banyak banget guys. Nanti tuh ini masih yang bagian apa ya, kayak masih bagian interiornya gitu, interior dalam. Nanti ada juga dibahas mengenai surface-nya, permukaan. Yang di bagian permukaan itu nanti misalnya ada metode dan proses-proses ya, kayak misalnya beberapa metode yang dan proses investigasi bagian permukaan planet. Nanti proses-prosesnya tuh apa-apa aja, kayak misalnya nanti ada aktivitas vulkanisnya kah gimana ya kan, vulkanisme, pembentukan kawah-kawah dibahas di sini, proses-proses tektonik di permukaan ya. Pokoknya geofisika banget sama geologi banget, tapi untuk planet lain gitu sih. Nanti ada misalnya aktivitas permukaan yang lemah, kayak misalnya yang di bulan, yang di Merkurius, yang di Mars, di permukaan yang es kayak di Pluto, atau satelit Charon, satelit Ganymede, satelit Callisto ya, Ganymede, Charon sama Pluto itu kan permukaannya es kan. Nah, nanti dibahas juga kayak mana bentuk-bentuknya. Nanti juga itu kan bagian-bagian aktivitas yang lemah. Kalau misalnya aktivitas yang aktif tuh kayak ada bumi, Venus, ada satelit Io ya kan, satelit es yang lain tuh kayak misalnya ada Triton, Enceladus, Titan, Europa. Nah, itu aktivitas permukaan yang aktif, kayak misalnya Europe tuh kan ya sangat-sangat magmatik sekali ya guys. Nah, kayak gitu. Nanti masuk ke bagian playlist yang itu, playlistnya sangat-sangat, pokoknya ini playlist ini banyak banget dan pasti seru sih karena kita akan mempelajari planet lain gitu kan. Berikutnya ada ini atmosfer planet dan satelitnya. Di sini tuh dibahas ya, atmosfernya ada 2, atmosfer yang dari planet es sama planet
planet bergas, planet bergas sama planet yang berbatu beda komposisinya. Planet gas sama planet berbatu. Kayak misalnya di planet gas itu nanti ke komposisi atmosfer yang ada di planet Jupiter sama Saturnus ya, misalnya dari struktur vertikalnya, komposisi, proses sirkulasi, pewarnaan, kan warnanya kan sangat-sangat unik ya, warnanya tuh ada yang kuning, ada yang kayak misalnya di Saturnus agak-agak rada oranye, Jupiter ada kuning-kuning apa nih, warna apa nih, karena warna nila ya guys. Kayak misalnya di Uranus warna agak kebiru-biruan gitu, Neptunus agak kebiru-biruan, nah itu dibahas gitu pewarnaannya. Kemudian nanti dan asal dari gas-gas itu dari mana gitu, gas-gas ini asal dari mana nanti juga dibahas. Nanti yang planet gas itu, yang planet berbatu kayak misalnya yang dibahas itu nanti termasuk ya disinggung lagi si atmosfer bumi, tapi aku nggak bakal ulas secara lengkap karena udah ada playlist di bagian meteorologi aja ya dibahas di sana. Atmosfernya nanti ada atmosfer bumi, atmosfer Mars ya, kayak misalnya proses pemanasan, proses pendinginan yang ada di Mars kayak gimana kondisinya kan, karena atmosfernya tuh beda sama yang di bumi kan. Kemudian nanti ada reservoir atau sumber-sumber atmosfer, proses pelepasan gas-gas tadi di atmosfer tadi tuh intensif atau gimana ya di atmosfer planet-planet yang lain. Nanti misalnya di atmosfer Venus juga dibahas kayak mana di sana itu suhunya tinggi gitu. Ada inventory volatil, nanti ada gas-gas, kehadiran gas-gas inert yang ada di setiap planet-planet di tata surya seperti apa, dan evolusi dan banyak lagi, pokoknya all about atmosphere. Jadi ini atmospheric science tapi membahas planet lain gitu. Oke, mungkin ini sekilas mengenai perkenalan dari playlist yang ada di astronomi atau planetary science ya, karena kan kita banyak bahas juga dari tata surya ini. Nah, sudah selesai. Kurang lebih itu materi yang akan dibahas di channel Poki Edu ini. Nah, mungkin bagi teman-teman yang tertarik, maksudnya dalam artian ya senang sama channel ini guys, aku sangat berharap banget bisa di-share gitu kan. Nah, jadi channelnya bisa berkembang lebih baik lagi dan sama-sama belajar tentunya kita bareng. Nanti kalau misalnya teman-teman juga ada koreksi bisa dicantumkan ke email yang ada di kolom deskripsi atau langsung ke kolom komentar sih juga boleh, tapi disarankan ke email aja ya guys. Nah gitu. Oke, mungkin terima kasih atas perhatiannya nonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video.